keheningan rumah keluarga Carter pecah. Pada pukul 2:17 dini hari, Shadow, anjing German Shepherd buta, melonjak dari tempat tidurnya dengan geraman berat yang meningkat menjadi gonggongan panik. Abby Carter tersentak bangun, naluri keibuannya menyala saat Shadow menerobos ke kamar bayi sebelum dia bisa menghentikannya. Keluar, bisik Eden terhuyung-huyung. Mengejar anjing itu, kau akan membangunkan Emma. Tapi Shadow mengabaikannya, menerjang dinding di belakang ranjang bayi. Cakarnya mencabik-cabik wallpaper antik, merobeknya menjadi compang-camping sambil menggeram dengan intensitas yang belum pernah mereka saksikan. Dia sudah gila. Ethan meraih kerah anjing itu saat darah mulai mengotori dinding akibat kuku Shadow yang robek. Kemudian mereka mendengarnya, dengungan samar dari dalam dinding, beberapa inci dari kepala bayi mereka yang sedang tidur. Teriakan Abby tercekat di tenggorokannya saat Ethan mengupas bagian dinding yang robek, mengungkapkan apa yang tersembunyi di baliknya. Berikan suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton saat ini. Mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Eden dan Abigail Carter telah menginginkan seorang anak selama 7 tahun yang panjang. Perjalanan mereka melalui perawatan kesuburan telah menguras tabungan mereka dan, kadang-kadang, harapan mereka. Setiap hasil tes negatif menjadi retakan kecil lainnya di fondasi mereka, hingga akhirnya, secara ajaib, Emma hadir ke dunia mereka dengan 10 jari yang sempurna, 10 jari kaki yang sempurna, dan paru-paru yang mengumumkan kedatangannya dengan tekad yang kuat. Rumah kolonial tahun 1950-an di East End Lexington bukanlah pilihan pertama mereka. Rumah itu membutuhkan banyak perbaikan. Lemari dapur tergantung miring, keran kamar mandi di lantai atas bocor, dan angin misterius tampaknya muncul entah dari mana pada hari-hari berangin. Tetapi ketika putaran terakhir bayi tabung berhasil, mereka membutuhkan tempat yang terjangkau, dengan ruang untuk keluarga mereka yang sedang bertumbuh. Rumah papan biru yang perlu diperbaiki dengan pohon oak yang luas di halaman depan dan kamar bayi yang bermandikan sinar matahari menjadi rumah hanya 2 bulan sebelum kedatangan Emma. Shadow adalah ide Abby, yang sangat membuat Eden kesal. Eden, seekor anjing buta, ABS, dengan bayi yang akan datang, dia memprotes, berdiri di penampungan hewan daerah saat anjing German Shepherd itu duduk dengan tenang, mata mendungnya yang buta entah bagaimana melacak suara mereka. Kita sudah punya cukup tantangan di depan. Tetapi Abby selalu memiliki sifat keras kepala yang lebih lebar dari sungai Kentucky. Dia menyelamatkan 12 anak dari kebakaran di Pinewood Haven, Eden, 12. Dan sekarang tidak ada yang menginginkannya karena dia buta. Suaranya merendah menjadi bisikan saat dia berlutut di samping hewan yang bermartabat itu. Bagaimana bisa kita memunggunginya ketika dia tidak pernah memunggungi anak-anak itu, bahkan ketika api merenggut penglihatannya? Pekerja penampungan mengawasi mereka dengan mata yang tahu. Dia istimewa, bukan hanya karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang masih bisa dia lakukan. Kadang-kadang saya bersumpah dia mendengar hal-hal sebelum terjadi. Shadow telah beradaptasi dengan rumah mereka dengan ketepatan yang luar biasa. Dalam beberapa hari, dia menavigasi perabotan tanpa tabrakan, menemukan mangkuk airnya tanpa gagal, dan mempelajari jumlah pasti langkah ke setiap ambang pintu. Apa yang paling membuat Ethan terkesan, meskipun dia enggan mengakuinya, adalah bagaimana anjing itu selalu tahu kapan Abby membutuhkan kenyamanan selama minggu-minggu terakhir kehamilannya yang tidak nyaman, muncul di sisinya bahkan sebelum dia meminta bantuan. Namun, Eden khawatir. Bayi yang baru lahir rentan, anjing buta, tidak peduli seberapa heroik masa lalunya tidak dapat diprediksi dan keluarga kecil mereka menyeimbangkan diri di tepi terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Hari ketika mereka membawa Emma pulang dari rumah sakit sangat hangat untuk awal bulan April. Pohon dogot yang berjejer di jalan mereka telah meledak menjadi bunga putih dan Abby tidak bisa tidak melihatnya sebagai pertanda, kehidupan baru, awal baru. Shadow duduk dengan sabar di dekat pintu depan seolah-olah dia telah menghitung menit sampai kepulangan mereka, ekornya menyapu lantai kayu keras dalam busur yang lembut. Pelan-pelan sekarang, gumam Ethan saat dia membawa kereta bayi ke ruang tamu. Dia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kopi, gerakannya lambat dan hati-hati. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Abby berlutut di samping Shadow, tangannya bertumpu pada bahunya yang kokoh. Shadow, ini Emma, dia bayi kita. Dia berbicara dengan nada lembut dan jelas yang sama seperti yang dia gunakan saat pertama kali memperkenalkannya ke setiap ruangan di rumah. Anjing gembala Jerman itu memiringkan kepalanya. Telinganya menajam ke depan mendengar suara-suara asing dari manusia kecil itu, napas lembut, gerakan halus. Dengan hati-hati, dia bangkit dan mendekati kereta bayi, hidungnya berkedut saat dia menghirup aroma Emma. Dia berhenti tepat 6 inci jauhnya,
seolah-olah mengenali batas yang tak terlihat. "Wah," bisik Eden, kejutan tulus dalam suaranya. Dia berhati-hati. Shadow mundur setelah beberapa saat dan menetap di tempat tidurnya di sudut, tetapi kepalanya tetap mengarah ke bayi, melacak kehadirannya bahkan tanpa penglihatan. Malam itu, Abi mendapati dirinya terbangun karena setiap suara kecil. Kewaspadaan seorang ibu baru membuatnya melayang antara tidur dan bangun. Setiap kali dia memeriksa ranjang bayi di samping tempat tidur mereka, dia melihat Shadow berbaring tepat di luar pintu kamar tidur mereka. Telinganya bergerak sedikit saat langkah kakinya. Malam kedua mengikuti pola yang sama. Emma bangun setiap 3 jam untuk menyusu dan Abi tersandung melalui gerakan-gerakan menjadi ibu sementara Eden mendengkur di sampingnya, kelelahan karena kembali bekerja. Shadow mempertahankan posisinya sebagai penjaga, hanya bergerak untuk mengikuti Abi ketika dia membawa Emma ke kamar bayi untuk mengganti popok. Pada hari ketiga, sebuah rutinitas mulai terbentuk. Eden berangkat kerja pukul 7 pagi. Ibu Abi telah mengantarkan casserole sebelum pergi ke klub bridge-nya. Dr. Foster telah menelepon untuk memeriksa penyakit kuning ringan Emma, menyatakan kondisinya membaik. Shadow telah menerima setiap pengunjung dengan toleransi yang bermartabat, meskipun dia menunjukkan minat khusus pada tas medis dokter, mengendusnya dengan seksama sebelum membiarkannya mendekati Emma. "Dia penjaga yang tepat, bukan?" Dr. Foster berkomentar, rambut abu-abunya menangkap cahaya saat dia membungkuk di atas bayi itu. "Anda tidak sering melihat pengabdian seperti itu." Malam itu mereka memindahkan Emma ke kamar bayinya untuk pertama kalinya. Ruangan itu telah dicat kuning lembut, dengan tirai bermotif gajah abu-abu kecil yang telah dijahit sendiri oleh Abi selama istirahat di tempat tidur. Ranjang bayi kayu antik, temuan dari penjualan rumah, telah diamplas dan dipernis ulang secara menyeluruh oleh Ethan. Ketelitian tekniknya terbukti di setiap rel yang sangat halus. "Apakah kamu yakin dia sudah siap?" Ethan bertanya, melayang saat Abi membaringkan Emma ke dalam ranjang bayi. Dokter anak mengatakan tidak apa-apa, Abi meyakinkannya. "Monitor ada di sini. Kita akan mendengar setiap suara." Shadow telah mengikuti mereka ke kamar bayi, cakarnya berbunyi pelan di atas kayu keras. Dia mengitari ruangan sekali sebelum menetap di dekat ambang pintu, posisi biasanya ketika Abi merawat Emma. "Anak baik," bisik Abi, menepuk kepalanya saat dia dan Ethan berjinjit keluar. Bagian pertama malam itu berlalu tanpa insiden. Emma bangun pukul 11 untuk menyusu, lalu lagi pukul 2, setiap kali Abi merawatnya, sementara Eden bergumam tidak jelas dan menarik selimut di atas kepalanya. Shadow tetap di lorong, waspada tetapi tenang. Tetapi pada pukul 2:17 dini hari sesuatu berubah. Abi baru saja kembali berbaring di tempat tidur setelah menyusui Emma ketika Shadow tiba-tiba berdiri. Tubuhnya menegang, telinganya berputar ke arah kamar bayi, suara gemuruh rendah mulai terdengar di dadanya. "Ada apa, anak baik?" gumamnya mengantuk. Shadow tidak menanggapi suaranya. Sebaliknya, dia bergerak ke pintu kamar bayi, hidungnya bekerja di udara dengan isapan pendek dan gelisah. Suara gemuruh itu semakin dalam menjadi geraman. "Eden," Abi menyenggol suaminya. Ada sesuatu yang salah dengan Shadow. Dia mungkin perlu keluar. Eden bergumam, bawa dia ke bawah. Tetapi ketika Abi mencoba membimbing Shadow menuju tangga, dia menarik diri. Kembali ke pintu Emma, dengan agitasi yang meningkat, geramannya menjadi gonggongan tajam. "SST, Ethan duduk sekarang, kejengkelan terlihat jelas di wajahnya. Dia akan membangunkan bayi." Abi memeriksa monitor. Emma tetap tertidur, tidak terganggu oleh suara itu. "Ada sesuatu yang mengganggunya, Eden. Aku belum pernah melihatnya bertingkah seperti ini." Dan Shadow mulai mencakar pintu kamar bayi, cakarnya meninggalkan bekas di cat putih. "Cukup sudah." Ethan mengayunkan kakinya keluar dari tempat tidur. Dia akan keluar sampai dia tenang. Dia meraih keras Shadow, tetapi anjing itu memutar menjauh dengan kekuatan yang mengejutkan, menggonggong dengan panik. Sekarang dia menerjang Abi, menangkap ujung gaun tidurnya di giginya dan menariknya menuju kamar bayi. "Shadow." "Tidak." Eden meraihnya lagi. Anjing itu melepaskan gaun tidur Abi dan mundur, giginya terhunus, bukan dalam agresi tetapi dalam apa yang hampir tampak seperti keputusasaan. Kemudian dia menyerbu pintu kamar bayi, berat badannya yang kokoh membukanya dengan suara kayu yang pecah. "Apa-apaan ini?" teriak Ethan, semua perhatian untuk tenang terlupakan saat dia mengejar anjing itu. Pada saat mereka mencapai kamar bayi, Shadow sudah berada di dinding di belakang ranjang Emma.
Dia berdiri dengan kaki belakangnya, kaki depannya meraba-raba wallpaper bunga antik, menggonggong dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Abi berdiri. "Keluarkan dia dari sini," perintah Ethan, bergerak menuju ranjang bayi untuk memeriksa Emma, yang mulai menangis. Abi mencoba meraih keras Shadow, tetapi dia mengibaskannya, cakarnya yang bertekad tumbuh lebih panik. "Shadow, berhenti," dia memohon. Anjing itu mengabaikannya, cakarnya merobek-robek wallpaper, sekarang merobeknya menjadi compang-camping panjang yang jatuh ke lantai. Flek plester mengikuti, dan kemudian yang membuat Abi ngeri, bercak darah. Kuku Shadow patah, merobek dinding, tetapi dia tidak akan berhenti. "Cukup." Ethan meraung, mengangkat Emma dari ranjang bayinya dan mundur. "Abi, keluarkan dia sekarang." Abi membuat upaya lain untuk menarik Shadow menjauh, tetapi membeku ketika dia mendengar suara dengungan samar yang datang dari dalam dinding tempat Shadow mencakar. Itu hampir tidak terlihat, tetapi pasti ada. "Ethan," katanya suaranya tegang, dengan ketakutan tiba-tiba. "Dengarkan." Dengungan itu tumbuh sedikit lebih keras saat Shadow merobek lebih banyak wallpaper, memperlihatkan plester telanjang di bawahnya. "Apa itu?" Ethan bertanya, amarahnya goyah. Saat dia memeluk Emma lebih erat. Shadow berhenti dalam kehancurannya, mengarahkan mata mendungnya ke arah mereka dengan ekspresi yang seolah berkata, "Akhirnya kalian mengerti." Kemudian dia melanjutkan cakaran putus asanya, cakarnya yang berdarah meninggalkan noda merah di dinding putih. "Ambil sesuatu untuk membukanya," desak Abi, suaranya bergetar saat dia mengambil Emma dari lengan Ethan. Dengungan itu tumbuh lebih jelas dengan setiap lapisan yang dihilangkan Shadow, dengungan menyeramkan yang membuat bulu kuduknya merinding. Ethan ragu hanya sesaat sebelum bergegas ke garasi, kembali dengan linggis dan senter. Shadow telah mundur dari dinding, cakarnya yang berdarah meninggalkan jejak merah tua di karpet kamar bayi yang pucat. Sisinya terengah-engah karena tenaga, tetapi mata mendungnya tetap tertuju pada bagian dinding yang rusak dan geraman rendah terus-menerus menggelegar dari tenggorokannya. "Tenang, anak baik," gumam Ethan, amarahnya sebelumnya digantikan oleh konsentrasi tegang. Dia menancapkan linggis kerobekan terbesar yang telah dibuat Shadow dan menariknya. Potongan-potongan plester hancur, memperlihatkan bilah kayu di bawahnya. Dengungan semakin intensif. "Ya Tuhan!" Suara itu mengejutkan mereka berdua. Margaret Sullivan, tetangga mereka yang berusia 72 tahun, berdiri di ambang pintu dengan jubah mandi biru pudar, rambut peraknya berantakan. "Aku mendengar keributan itu dari seberang halaman, kedengarannya seperti seseorang dibunuh di sini." "Maggie, menjauhlah," Ethan memperingatkan, mengerjakan linggis lebih dalam. Ada sesuatu di dalam dinding. Wanita tua itu mengabaikannya, melangkah ke ruangan dengan keberanian seseorang yang telah melihat terlalu banyak dalam hidup untuk mudah ketakutan. "Ada apa dengan anjingmu itu?" Seolah-olah menjawab, Shadow menggonggong tajam, fokusnya tidak pernah goyah dari dinding. "Dia baru saja gila," Abi menjelaskan, menggoyang-goyangkan Emma dengan lembut untuk menenangkan tangisannya, mulai merobek dinding entah dari mana. Mata Maggie menyipit saat dia mempelajari Shadow. "Anjing itu tidak gila. Dia mencoba memberitahu Anda sesuatu." Dia menunjuk ke posturnya yang waspada. "Lihat dia mendengarkan." Sebagian besar plester jatuh di bawah upaya Ethan dan dengungan itu menjadi jelas, dengungan yang bergetar dan marah yang memenuhi ruangan kecil itu. Linggis Ethan mengenai sesuatu yang padat di dalam rongga dinding dan dia mencondongkan tubuh dengan senter. "Ya Tuhan," bisiknya, tersentak mundur. "Abi, bawa Emma dan keluar dari ruangan sekarang." "Ada apa?" tanyanya, memeluk bayi itu lebih erat. "Lebah," jawabnya, wajahnya pucat dalam cahaya senter. "Ratusan, mungkin ribuan dari mereka. Ada sarang besar di sana." Maggie membuat tanda salib secara naluriah. "Ya Tuhan, kasihanilah." Wahyu itu menghantam Abi seperti pukulan fisik saat dia mundur menuju pintu. Dinding di belakang ranjang bayi Emma, dinding tempat bayinya tidur selama berjam-jam, berisi sarang lebah yang sangat besar. Penghalang tipis plester dan bilah adalah satu-satunya hal yang memisahkan bayinya yang baru lahir dari potensi kawanan yang mematikan. Shadow tahu. Entah bagaimana dia telah mendeteksi apa yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun. "Hubungi 911, Ethan mengarahkan, menjaga suaranya tetap tenang meskipun ketegangan terlihat di setiap garis tubuhnya. "Kita membutuhkan layanan darurat." Saat Abi meraba-raba teleponnya,
Ingatan dari hari adopsi Shadow membanjiri pikirannya dengan kejelasan yang menakjubkan. Mereka sedang bersiap untuk meninggalkan penampungan ketika sukarelawan menariknya ke samping, berbicara dengan nada pelan. "Anjing ini, dia berbeda," kata wanita muda itu, melirik Shadow yang menunggu dengan sabar di dekat pintu. Setelah kebakaran, dokter hewan melakukan semua jenis tes. Pendengarannya berada di luar grafik, jauh di luar jangkauan anjing normal. Itulah mengapa dia adalah anjing pelayan yang baik. Sebelum kebakaran, Abi mengangguk sopan, menganggapnya sebagai jenis hal yang dikatakan pekerja penampungan untuk memastikan hewan yang diadopsi tidak dikembalikan. Dia bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa Anda dengar, sukarelawan itu bersikeras. Masalah listrik, kebocoran air di belakang dinding. Satu keluarga memeliharanya selama seminggu dan dia terus mencakar panel pemutus sirkuit mereka sampai mereka memanggil tukang listrik, menemukan kabel yang rusak yang bisa membakar rumah. Ingatan itu larut saat tangisan Emma semakin keras, bayi itu merasakan ketegangan di sekitarnya. "Saya akan membawanya ke bawah," Maggie menawarkan, mengulurkan tangannya. "Sudah menenangkan bayi sejak sebelum Anda lahir," Abi charter. Dengan enggan, Abi menyerahkan Emma, mengawasi saat Maggie bersenandung pelan kepada bayi itu, yang mulai tenang segera di bawah sentuhan berpengalaman wanita tua itu. Pemadam kebakaran sedang dalam perjalanan, Abi melaporkan setelah melakukan panggilan. Mereka mengatakan untuk tidak mencoba melepaskan lebih banyak dinding. Itu mungkin mengganggu lebah. Ethan mengangguk muram, mundur dari bagian yang rusak. Shadow, bagaimanapun, tetap siaga, cakarnya yang berdarah meninggalkan noda gelap di lantai saat dia mengubah posisi, melacak suara-suara yang hanya bisa dia deteksi sepenuhnya. Dia tahu, kata Ethan pelan, kesadaran tampaknya menghantamnya sekaligus, dia berlutut di samping anjing German Shepherd itu, dengan lembut memeriksa cakar anjing yang robek. Selama ini dia mencoba melindungi Emma. Shadow mencondongkan tubuh sebentar ke sentuhan Ethan sebelum mengembalikan perhatiannya ke dinding. Posturnya mengomunikasikan pesan yang tidak salah lagi, ancaman itu belum berakhir. Penantian untuk layanan darurat berubah menjadi keabadian dari keheningan tegang, hanya dipecah oleh geraman peringatan sesekali Shadow. Ketika dengungan dari dalam dinding semakin intensif, Ethan mondar-mandir di ambang pintu kamar bayi sementara Abi bergabung dengan Maggie dan Emma di ruang tamu, tidak dapat mengalihkan pikirannya dari apa yang mungkin terjadi jika Shadow tidak turun tangan. "Anjing itu," kata Maggie, menggoyang-goyangkan Emma dengan kemudahan yang dipraktikkan, "punya penglihatan." "Apa maksudmu?" tanya Abi bingung. "Dia benar-benar buta." Maggie terkekeh pelan. "Bukan penglihatan seperti itu, sayang. Nenek saya akan menyebutnya pengetahuan. Beberapa makhluk hanya merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain." Wajahnya yang lapuk menjadi serius. "Dalam semua tahun saya melihatnya mungkin 3 kali. Hewan yang tahu kapan kematian akan datang atau bagaimana menghentikannya." Sebelum Abi dapat menanggapi, lampu-lampu berkedip dari kendaraan darurat menerangi jendela ruang tamu. 2 truk pemadam kebakaran dan sebuah van pengendali hewan berhenti di luar, diikuti oleh sebuah truk yang lebih kecil yang bertanda Kentucky Apiary Surfaces. Jam berikutnya berlalu dalam kekacauan terkendali. Petugas pemadam kebakaran dengan hati-hati melepaskan bagian-bagian yang lebih besar dari dinding kamar bayi dengan perlengkapan pelindung, sementara tukang lebah menilai situasinya. Shadow menolak untuk meninggalkan tempat kejadian, meskipun Ethan mencoba membawanya pergi, mempertahankan posisinya yang waspada tepat di luar pintu kamar bayi. "Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun, tukang lebah itu akhirnya mengumumkan, melangkah keluar dari kamar bayi dengan setelan pelindungnya, dan saya belum pernah melihat sarang sebesar ini di dalam dinding perumahan." Dia melepas helm berkerudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat kecoklatan yang berkerut karena khawatir. "Ini bukan lebah madu biasa, teman-teman. Ini adalah lebah Afrika, lebah pembunuh, sangat agresif." "Seberapa berbahayakah mereka?" Ethan bertanya, lengannya melingkari bahu Abi dengan melindungi. "Untuk orang dewasa, sengatan ganda akan mengirim Anda ke rumah sakit." Ekspresi tukang lebah itu tumbuh suram. "Untuk bayi, 1 atau 2 sengatan bisa berakibat fatal. Racun mereka kuat dan sistem kekebalan tubuh bayi tidak dapat menanganinya." Kata-kata itu terasa seperti batu di rumah yang sunyi. Abi merasakan lututnya melemah saat dampak penuh dari apa yang telah dilakukan Shadow menimpanya. Tanpa intervensinya, Emma mungkin tidak akan selamat malam itu. Seolah membaca pikirannya, anjing gembala Jerman itu akhirnya mengendurkan posisi penjaganya, terhuyung-huyung ke tempat Abi berdiri. Dia bersandar di kakinya, misinya selesai.
Meskipun terluka, meskipun buta, dia telah melakukan hal yang mustahil. Dia telah mendeteksi ancaman yang tidak bisa dirasakan oleh manusia dan menolak untuk berhenti sampai bahaya itu diakui. Kau menyelamatkannya, bisik Abi, berlutut untuk membelai lembut moncongnya yang beruban. Kau menyelamatkan bayi kami. Eden bergabung dengan mereka. Amarahnya sebelumnya benar-benar menguap. Penyesalan mengukir garis-garis dalam di sekitar mulutnya saat dia memeriksa cakar shadow yang robek. Maafkan aku, anak baik. Seharusnya aku mempercayaimu. Salah satu petugas pemadam kebakaran mendekat, melepas sarung tangannya. Anjing Anda membutuhkan perhatian medis. Cakar-cakar itu dalam kondisi yang buruk. Kami akan membawanya ke dokter hewan darurat segera setelah mereka selesai di sini, Eden meyakinkannya. Petugas pemadam kebakaran itu mengangguk lalu ragu-ragu. Anda mengatakan namanya Shadow, anjing gembala Jerman, mantan anjing pelayan. Ketika Eden mengkonfirmasi ini, ekspresi pengakuan melintas di wajah pria itu. Tunggu, apakah ini anjing dari kebakaran Pinewood Haven, yang memimpin anak-anak keluar? Ya, jawab Abi terkejut. Bagaimana kau tahu? Setiap petugas pemadam kebakaran di negara bagian tahu cerita itu. Dia berlutut ke tingkat Shadow, berbicara langsung kepada anjing itu. Kau legenda, anak tua, dan sepertinya kau masih dalam bisnis menyelamatkan jiwa. Dokter hewan darurat, seorang wanita muda dengan mata lelah dan tangan lembut, membersihkan cakar Shadow yang robek dengan hati-hati. Jam di ruang tunggu menunjukkan pukul 4:37 dini hari, tetapi kelelahan telah memberi jalan kepada energi gugup yang aneh yang membuat Abi tetap terjaga saat dia menyaksikan prosedur itu melalui partisi kaca ruang periksa. Eden telah tinggal di rumah bersama Emma, bersama dengan Maggie, yang dengan datar menolak untuk pergi sampai seluruh urusan lebah ini diselesaikan dengan benar. Dia mendapat beberapa robekan yang buruk, jelas dokter hewan saat dia membungkus perban terakhir, merobek 3 kuku sepenuhnya. Pasti telah mencakar dinding itu dengan sangat keras. Dia menggaruk di belakang telinga Shadow, mendapatkan sedikit kibasan ekor meskipun rasa sakitnya jelas. Tapi dia akan sembuh. Anjing gembala Jerman adalah jiwa tua yang tangguh. Apakah akan ada kerusakan permanen? Abi bertanya khawatir, tenggorokannya menegang. Tidak ada yang akan memperlambatnya banyak. Dia harus memakai sepatu bot selama beberapa minggu saat jaringan itu sembuh. Dokter hewan mendemonstrasikan sepatu pelindung kecil yang telah dia pasang di atas perban. Dan dia diberi obat penghilang rasa sakit dan antibiotik. Tetapi mengingat apa yang mungkin terjadi pada bayi Anda, dia membiarkan kalimat itu menggantung, implikasinya jelas. Perjalanan pulang itu sunyi. Shadow tergeletak di kursi belakang Subaru mereka yang sudah tua, cakarnya yang diperban terentang dengan canggung. Abi terus melirik ke belakang padanya, mengagumi betapa drastisnya persepsinya telah berubah hanya dalam beberapa jam. Apa yang dia lihat sebagai sifat keras kepala Ethan, keengganannya untuk sepenuhnya merangkul Shadow, sekarang tampak seperti kehati-hatian yang masuk akal. Dan apa yang dia pandang sebagai persahabatan Shadow yang sederhana dan tenang sekarang mengungkapkan dirinya sebagai sesuatu yang jauh lebih kompleks dan berharga. Fajar menyingsing saat mereka masuk ke jalan masuk. Truk tim penghilang lebah sudah pergi, tetapi Ethan berdiri di beranda depan dengan Emma dibungkus di dadanya, berbicara dengan seorang pria berseragam serif daerah. Maggie melayang di dekatnya, masih mengenakan jubah mandinya, tetapi sekarang dengan syal bunga melilit rambut peraknya. Dia ada di sana, panggil Ethan, saat Abi membantu Shadow keluar dari mobil. Sayang, ini wakil Rollins. Dia punya beberapa informasi tentang lebah. Wakil itu, seorang pria berbadan lebar dengan janggut garam dan merica yang dipangkas rapi, mengangguk hormat. Nyonya, senang melihat anjing Anda baik-baik saja. Dia menunjuk ke arah rumah. Tim penghilang memanggil kami setelah mereka mengidentifikasi spesiesnya. Kami memiliki masalah dengan lebah Afrika ini di daerah tersebut. 2 kematian musim panas lalu, keduanya anak-anak. Kedinginan menjalar melalui Abi meskipun udara pagi semakin menghangat. Kematian? Ya, Nyonya. Anak laki-laki berusia 10 tahun di Jessamine County dan seorang gadis berusia 3 tahun di dekat Richmond. Dalam kedua kasus, sarang itu tersembunyi di struktur, satu di benteng bermain, yang lain di gudang tua. Ekspresi wakil itu suram. Ini bukan penyerbuk ramah di lingkungan Anda. Mereka sangat agresif, menyerang dalam kawanan, dan mengejar target mereka hingga 1/4 mil. Lengan Eden mengencang melindungi Emma. Tetapi bagaimana mereka bisa masuk ke dinding kita?
Inspeksi rumah tidak menunjukkan masalah. Koloni-koloni ini dapat membangun diri mereka sendiri dengan cepat, hanya dalam waktu 2 minggu dari lebah pengintai yang menemukan titik masuk ke sarang yang berfungsi, celah kecil apapun di sekitar jendela Anda. Wakil itu mengangkat bahu. Spesialis penghilang mengatakan mereka kemungkinan masuk melalui lubang kecil tempat talang Anda bertemu dengan garis atap tepat di atas kamar bayi. Anda tidak akan pernah menyadarinya tanpa secara khusus mencarinya. Shadow telah menetap di tangga beranda. Cakar-cakarnya yang diperban terentang dengan canggung di depannya, tetapi mata mendungnya tetap waspada, melacak setiap pembicara dengan suara. Dan dia mendengar mereka, kata Abi pelan, menatap Shadow dengan penghargaan baru. Ketika tidak ada dari kita yang bisa. Wakil itu mengikuti pandangannya. Anjing dapat mendengar frekuensi hingga 45.000 Hz, sekitar 2 kali lipat dari apa yang dapat dideteksi manusia. Tambahkan pelatihan khusus, dia mengangguk hormat ke arah Shadow. Anjing pelayan seperti dia adalah sesuatu yang istimewa. Setelah wakil itu pergi, mereka semua pindah ke dalam. Dapur masih berbau samar kopi Magie dan sepiring roti bakar setengah dimakan duduk terlantar di atas meja, bukti malam mereka yang terputus. Ethan menempatkan Emma dengan hati-hati di ranjang bayinya, yang telah mereka pindahkan ke ruang tamu jauh dari dinding kamar bayi yang sekarang disegel. Tim penghilang mengatakan kita tidak dapat menggunakan ruangan itu selama setidaknya seminggu, jelasnya sambil membuat kopi segar. Mereka telah menyegel titik masuk dan menghilangkan sarang, tetapi mereka ingin memantau lebah yang kembali sebelum menyatakannya aman. Magie, akhirnya, bersiap untuk kembali ke rumahnya sendiri, menepuk tangan Abi. Kalian semua datang, tinggal bersamaku jika kalian perlu. Charlieku sudah pergi selama 3 tahun sekarang dan kamar tamu itu hanya mengumpulkan debu. Terima kasih, Magie, kata Abi dengan tulus, untuk segalanya malam ini. Wanita tua itu melambai dengan acuh tak acuh tetapi matanya hangat. Tetangga saling menjaga. Begitulah selalu. Dia berhenti di pintu, menoleh ke Shadow, yang telah menempatkan dirinya dengan melindungi di dekat ranjang bayi Emma. Kau tahu, ketika aku masih kecil, nenekku akan mengatakan anjing itu dikirimkan kepadamu karena suatu alasan. Orang-orang saat ini tidak terlalu memegang gagasan seperti itu, tetapi dia mengangkat bahu, gerakan yang fasih dalam kesederhanaannya. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui makhluk yang paling tak terduga. Setelah Magie pergi, Ethan dan Abi bergerak melalui rutinitas pagi dengan rasa lelah yang luar biasa. Mereka bergantian tidur siang sementara yang lain mengawasi Emma. Tetapi Abi mendapati dirinya terlalu tegang untuk benar-benar tidur. Pikirannya terus-menerus memutar ulang kejadian malam itu. Sekitar tengah hari, saat dia duduk menyusui Emma di kursi goyang ruang tamu, teleponnya berdering, Dr. Foster menelepon untuk memeriksa mereka. Setelah mendengar tentang kejadian itu, rumah sakit menelepon saya sebagai dokter anak Emma, jelas dokter. Ini adalah prosedur standar ketika layanan darurat dipanggil ke rumah dengan seorang bayi. Suaranya menjadi serius. Abi, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Screening bayi baru lahir Emma menunjukkan penanda untuk sensitivitas alergi yang signifikan. Darah Abi menjadi dingin. Apa artinya? Itu berarti dia memiliki risiko reaksi alergi yang parah di atas rata-rata, termasuk terhadap racun serangga. Nada suara Dr. Foster lembut tetapi langsung. Jika dia tersengat lebah itu, terutama berkali-kali, ya, sistemnya mungkin tidak dapat menanganinya. Implikasinya menetap di Abi seperti beban fisik. Shadow tidak hanya menyelamatkan Emma dari ketidaknyamanan atau bahkan tinggal di rumah sakit. Dia sangat mungkin telah menyelamatkan hidupnya. Setelah panggilan telepon berakhir, dia merasa tertarik untuk mencari lebih banyak informasi tentang masa lalu Shadow di komputer. Dokumen adopsi menyebutkan pelatihan anjing pelayannya dan kebakaran panti asuhan, tetapi hanya sedikit yang lain. Sekarang dia perlu tahu lebih banyak. Pencarinya membawanya ke artikel surat kabar dari 2 tahun sebelumnya. Anjing pahlawan membimbing anak-anak ke tempat aman dalam kebakaran panti asuhan, 12 anak diselamatkan oleh anjing pelayan dalam kebakaran dahsyat. Ranger kehilangan penglihatan tetapi menyelamatkan nyawa di Pinewood Haven. Artikel-artikel itu menggambarkan kepahlawanan yang luar biasa. Shadow, yang saat itu bernama Ranger, adalah anjing pelayan untuk manajer pemeliharaan panti asuhan, seorang mantan petugas pemadam kebakaran bernama Scott Matthews. Ketika kebakaran terjadi di sistem kelistrikan larut malam, Ranger terbangun lebih dulu, lalu membangunkan pawangnya. Bersama-sama mereka mulai mengevakuasi anak-anak, tetapi ketika atap sebagian runtuh, Scott terjebak. Ranger, meskipun sudah menderita luka bakar, terus memimpin anak-anak ke tempat aman,
kembali ke gedung yang terbakar beberapa kali sampai semua 12 anak ditemukan. Artikel terakhir, tertanggal sebulan setelah kebakaran, menyebutkan bahwa Ranger telah buta permanen akibat panas dan kerusakan asap, dan bahwa Scott Matthews telah menyerah pada luka-lukanya setelah seminggu di perawatan intensif. Anjing pelayannya menolak untuk meninggalkan rumah sakit, catatan artikel itu. Staf melaporkan bahwa Ranger menunggu di luar ICU selama berhari-hari, bahkan setelah Matthews meninggal dunia. Air mata mengalir di wajah Abby saat dia membaca. Tidak heran tempat penampungan mengalami kesulitan menempatkan Shadow. Tidak hanya dia buta, tetapi dia telah mengalami trauma dan kehilangan yang mendalam. Abby, suara Ethan memecah pikirannya. Dia berdiri di ambang pintu, kekhawatiran terukir di wajahnya. Ada apa? Dia menyeka matanya dan memutar layar ke arahnya. Aku sedang meneliti latar belakang Shadow. Ada begitu banyak lebih dalam dari ceritanya, Ethan. Saat dia membaca di atas bahunya, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi kagum. Aku tidak tahu itu sesignifikan ini. Tempat penampungan hanya mengatakan dia telah membantu dalam kebakaran. Itu pernyataan yang meremehkan, jawab Abby. Dia kembali ke gedung yang terbakar beberapa kali dan kemudian kehilangan segalanya. Penglihatannya, pawangnya, rumahnya. Emma mulai rewel di ranjang bayinya dan Shadow segera mengangkat kepalanya. Telinganya berputar ke arah suara itu. Meskipun cakarnya dibalut, dia bangkit dan bergerak menuju bayi dengan presisi hati-hati. Tidak apa-apa, nak, kata Ethan lembut, meraih Emma, aku sudah mendapatkannya. Abby memperhatikan suaminya mengangkat putrinya, mendekapnya dengan kelembutan yang membuat hatinya sakit. Keraguan sebelumnya tentang Shadow tampaknya telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rasa hormat yang berbatasan dengan kekaguman. Kemudian sore itu, sahabat Ethan, Rick Thompson, mampir untuk memeriksa mereka. Setelah mendengar tentang kegembiraan melalui saluran petugas pemadam kebakaran setempat, Rick, seorang sukarelawan pemadam kebakaran sendiri, membawa perlengkapan untuk membantu mengamankan kamar bayi dan memperbaiki dinding yang rusak. Ya ampun, serunya ketika dia melihat ukuran sarang yang disingkirkan, yang telah difoto oleh tim sebelum dibuang. Benda itu lebih besar dari bola pantai dan tepat di belakang tempat tidur bayi. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya. Kalian lolos dari maut. Berkat Shadow, Ethan mengakui, memperhatikan saat anjing itu tertidur di dekat area tidur sementara Emma, satu telinganya masih tegak ke arah bayi itu. Rick berlutut untuk memeriksa gembala Jerman itu lebih dekat. Tunggu sebentar. Apakah ini anjing dari kebakaran Pinewood Haven? Yang mereka sebut Ranger? Kamu tahu tentang dia? Tanya Abby terkejut. Tahu tentang dia? Kebakaran itu digunakan sebagai studi kasus pelatihan. Scott Matthews adalah salah satu instruktur kami di Akademi Pemadam Kebakaran. Dia pensiun dari tugas aktif setelah cedera tetapi masih melatih rekrutan baru. Setelah dia meninggal, departemen melakukan seluruh sesi tentang anjing pelayannya dan bagaimana hewan itu terus kembali meskipun ada bahaya. Alis Ethan berkerut, Scott Matthews. Mengapa nama itu terdengar familiar? Rick mendongak. Kamu mungkin pernah bertemu dengannya secara profesional. Sebelum pekerjaan panti asuhan, dia bekerja dengan kantor inspektur bangunan daerah, berspesialisasi dalam sistem keselamatan kebakaran untuk bangunan komersial. Pengakuan menyingsing di wajah Eden. Itu dia. Aku bertemu dengannya di inspeksi lokasi kerja sekitar 3 tahun lalu, kompleks perkantoran berbingkai baja di Newtown PK. Dunia kecil, komentar Rick, bangkit berdiri. Tapi inilah yang membuatku terkejut. Anjing ini tidak hanya selamat dari kebakaran itu dan kehilangan Scott, tetapi kemudian berakhir dengan kalian, tepat pada waktunya untuk menyelamatkan bayi kalian dari ancaman yang sama sekali berbeda. Dia menggelengkan kepalanya takjub. Jika itu bukan intervensi ilahi, aku tidak tahu apa itu. Saat Rick dan Ethan mulai mengerjakan penyegelan kamar bayi dengan benar, Abby merasa tertarik pada Shadow lagi. Dia duduk di sampingnya di lantai, dengan lembut membelai moncongnya yang beruban. Mata berkabutnya, tak terlihat tetapi entah bagaimana masih ekspresif, menoleh ke wajahnya. Kamu tahu, bisiknya. Entah bagaimana kamu tahu persis apa yang terjadi di balik dinding itu. Shadow menghela napas dalam-dalam, bersandar pada sentuhannya. Meskipun terluka, meskipun trauma malam itu, ada kepuasan dalam posturnya sekarang. Seolah-olah beberapa ketegangan yang lama tertahan akhirnya terlepas. Abby memikirkan urutan peristiwa yang membawa Shadow ke dalam hidup mereka. Desakannya untuk mengadopsi dia meskipun ada keraguan Ethan. Waktu kelahiran Emma,
pembelian rumah khusus ini dengan bahaya tersembunyi. Begitu banyak kebetulan, atau mungkin, seperti yang mungkin disarankan Maggie, sesuatu yang lebih disengaja sedang bekerja. Saat malam tiba, Dr. Vernon Willis, dokter hewan setempat yang telah merawat Shadow setelah kebakaran 2 tahun lalu, tiba untuk memeriksanya. Dokter hewan tua itu bergerak dengan kepercayaan diri yang tidak tergesa-gesa dari seseorang yang telah merawat ribuan hewan selama karir yang panjang. "Mari kita lihat cakarmu, teman lama," gumamnya, membuka salah satu perban dengan kemahiran terlatih. Shadow tetap diam sempurna selama pemeriksaan, menunjukkan kesabaran terlatih dari latar belakang anjing pelayannya. "Dokter hewan darurat melakukan pekerjaan yang baik," kata Dr. Willis, setelah memeriksa keempat cakarnya. "Tepi bersih, jahitan bagus pada laserasi bantalan." Dia membungkus kembali perban dengan kain kasa segar, lalu duduk kembali di tumitnya. "Kau tahu, aku ingat ketika mereka membawanya masuk setelah kebakaran. Luka bakar lebih dari 20% dari tubuhnya, inhalasi asap, kerusakan kornea begitu parah sehingga kami tahu dia tidak akan pernah melihat lagi. Tapi dia selamat." Abby berkata lembut, lebih dari sekadar selamat. Wajah dokter hewan yang lapuk berkerut dalam senyuman. Kebanyakan hewan dengan cedera separah itu menarik diri, menjadi takut, kadang-kadang agresif. Tapi yang satu ini, dia menepuk sisi Shadow dengan penghargaan. Dia tidak pernah kehilangan tujuannya, masih ingin bekerja untuk membantu. Staf tempat penampungan mengatakan dia akan mencoba membimbing anjing-anjing lain, terutama yang gugup. Dr. Willis bangkit dengan kaku, lututnya berderit dengan gerakan itu. "Hewan seperti Shadow mengingatkan kita bahwa disabilitas tidak berarti ketidakmampuan. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia telah menemukan cara lain untuk memahami dunia, cara-cara yang mungkin sebenarnya lebih unggul daripada penglihatan dalam beberapa situasi." Setelah dokter hewan pergi, Eden dan Rick menyelesaikan perbaikan sementara mereka ke dinding kamar bayi. Kamar itu akan membutuhkan renovasi yang lebih ekstensif sebelum aman untuk Emma lagi, tetapi setidaknya sekarang sudah tertutup dari lebah yang tersisa. "Aku punya teman di pengendalian hama," Rick menawarkan saat dia mengepap peralatannya. "Dia berspesialisasi dalam inspeksi rumah penuh. Mungkin ada baiknya memintanya datang dan memeriksa sarang potensial lainnya." Lebah Afrika ini, begitu mereka menemukan tempat yang bagus, yang lain kadang-kadang mengikuti. Saran itu mengirimkan rasa dingin melalui Abby. Mungkinkah ada lebih banyak sarang yang tersembunyi di dinding mereka? Lebih banyak bahaya mengintai tak terlihat di sekitar bayi mereka? Seolah merasakan kecemasannya yang tiba-tiba, Shadow bangkit dari tempat istirahatnya dan bergerak ke sisinya, menekan dengan meyakinkan ke kakinya, meskipun cakarnya dibalut. Gerakan sederhana itu menenangkan pikiran balapnya, mengingatkannya bahwa mereka sekarang memiliki wali yang inderanya melampaui batasan manusia. Malam itu, saat kegelapan menyelimuti rumah, Abby dan Ethan membuat area tidur sementara di ruang tamu. Tidak satupun dari mereka yang bersedia menggunakan kamar tidur utama, sementara Emma tidak bisa kembali ke kamar bayinya. Jadi mereka mengatur bantal sofa dan selimut menjadi semacam sarang keluarga. Shadow menetap di perimeter, cakarnya yang dibalut rentang, tetapi kepalanya waspada, mempertahankan penjagaannya bahkan saat istirahat. Dia benar-benar mengerti apa yang terjadi, bukan? Ethan merenung, memperhatikan saat telinga gembala Jerman itu melacak setiap suara kecil yang dibuat Emma. "Aku pikir dia mengerti lebih dari yang bisa kita bayangkan," jawab Abby, mengingat artikel yang telah dia baca, kisah kepahlawanan masa lalunya. "Dan aku pikir dia masih berusaha untuk memenuhi tujuannya, melindungi mereka yang membutuhkannya." Saat mereka hanyut menuju tidur, kelelahan karena hari yang panjang dan penuh peristiwa, Abby merasa diliputi rasa syukur, tidak hanya atas intervensi Shadow dengan lebah, tetapi untuk semua keadaan yang telah membawa hewan luar biasa ini ke dalam hidup mereka tepat pada saat mereka sangat membutuhkannya. Pagi berikutnya membawa hiruk-pikuk aktivitas. Spesialis pengendalian hama Rick, seorang pria kurus bernama Hector dengan 40 tahun pengalaman dan sikap tanpa basa-basi, tiba pukul 9 tepat untuk memeriksa seluruh rumah. Shadow mengikutinya dari kamar ke kamar, cakarnya yang dibalut membuat suara bantalan lembut di lantai kayu keras, hidungnya bekerja terus-menerus seolah melakukan penyelidikan paralelnya sendiri. "Anjingmu melakukan pekerjaanku untukku," komentar Hector dengan kekaguman yang enggan. Saat Shadow berhenti di dekat jendela ruang bawah tanah, mengendus dengan saksama bingkai, spesialis itu menjalankan tangannya di sepanjang ambang jendela dan mengangguk, "Celah kecil di sini. Belum ada lebah, tetapi semut telah menemukannya. Hewan pintar yang kau punya." Ekspresi Ethan menegang. 2 hari yang lalu dia mungkin menepis komentar semacam itu sebagai hal yang dikatakan orang kepada pemilik hewan peliharaan.
Sekarang kata-kata itu membawa beban. Dia menyelamatkan nyawa putri kita. Jadi ku dengar. Hector berlutut untuk memeriksa kusen jendela lebih dekat. Rumah-rumah tua ini, mereka penuh kejutan. Celah dan kekosongan tempat struktur telah menetap, renovasi lama yang tidak dilakukan sesuai kode. Dia berdiri membuat catatan di klipnya. Aku perlu memeriksa bagian dalam dindingmu lebih teliti, punya kamera pencitraan termal di truk yang dapat mendeteksi tanda panas dari koloni serangga. Sementara Hector mengambil peralatannya, Abby menyusui Emma di ruang tamu, memperhatikan Shadow melalui jendela saat dia pincang dengan hati-hati di sekitar halaman yang memenuhi kebutuhannya. Meskipun cakarnya terluka, matahari pagi menangkap moncongnya yang beruban, menyoroti rambut putih yang telah menyebar di wajahnya yang dulunya gelap. Dia lebih kesakitan daripada yang dia tunjukkan, amatinya saat Ethan membawakannya secangkir teh. Ethan mengangguk, tatapannya mengikuti miliknya. Dokter hewan mengatakan gembala Jerman itu tabah. Mereka menyembunyikan rasa sakit mereka, bagian dari mengapa mereka menjadi anjing pekerja yang baik. Dia duduk di sampingnya, dengan lembut menyentuh tangan mungil Emma. Aku terus memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kita tidak mengadopsinya. Pikiran itu terlalu mengerikan untuk direnungkan terlalu lama. Abby mengalihkan Emma ke bahunya untuk bersendawa, pikirannya beralih ke masalah praktis. Kita harus menelepon inspektur rumah yang membersihkan tempat ini sebelum kita membelinya. Mungkin ada masalah tanggung jawab dengan hilangnya titik masuk lebah itu. Sudah dalam proses, jawab Ethan, meninggalkannya pesan tadi malam. Tapi jujur, Abby, aku tidak yakin dia bisa menangkapnya. Hector mengatakan lebah Afrika ini dapat membangun koloni hanya dalam beberapa minggu. Sarang itu mungkin bahkan belum ada saat inspeksi. Shadow telah menyelesaikan sirkuit luarnya dan sekarang berdiri di pintu belakang menunggu dengan sabar untuk dipimpin masuk. Meskipun terluka, dia mempertahankan sikap waspada dan bermartabat yang pertama kali menarik Abby kepadanya di tempat penampungan. Ethan menyeberang untuk membiarkannya masuk, berlutut untuk memeriksa perbannya dari kotoran atau kerusakan. Anak baik, gumamnya, membelai kepala lebar Shadow dengan kelembutan yang membuat hati Abby membengkak. Transformasi dalam sikap suaminya terhadap anjing itu selesai, dari toleransi enggan menjadi rasa hormat yang mendalam. Inspeksi Hector berlanjut hampir sepanjang pagi. Kamera termalnya tidak mendeteksi sarang tambahan tetapi mengungkapkan beberapa area yang menjadi perhatian, tempat-tempat di mana struktur rumah yang menua telah menciptakan celah yang berpotensi menampung hama. Masalah terbesarmu ada di sini, jelasnya, menunjukkan kepada mereka gambar dinding eksterior timur, tambalan biru dingin dan kuning hangat di layar kamera. Pemilik sebelumnya melakukan beberapa pemasangan kabel amatir, membuat saluran melalui insulasi. Dia menelusuri jari di sepanjang jalur kuning yang meliuk melalui dinding. Jalan raya yang sempurna bagi hama untuk melakukan perjalanan melalui struktur. Bisakah itu diperbaiki? Tanya Ethan, pikiran insinyurnya sudah menghitung pendekatan. Tentu, tetapi itu berarti membuka bagian dinding untuk mengemas ulang insulasi dan menyegel saluran. Ekspresi Hector simpatik tetapi tegas. Bukan pekerjaan kecil. Saat mereka membahas opsi perbaikan, langit di luar menjadi gelap dengan firasat buruk. Badai musim semi di Kentucky dapat berkembang dengan cepat, dan yang satu ini memiliki tampilan marah dari sistem cuaca yang signifikan. Pada saat Hector mengepap peralatannya, tetesan hujan besar mulai memercik ke jendela dan guntur yang jauh bergemuruh melintasi perbukitan. Badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan, catatnya, memeriksa aplikasi cuaca di teleponnya. Mereka telah meningkatkan keperingatan badai petir yang parah untuk Fayette County. Mungkin ingin bersiap untuk pemadaman listrik. Tidak lama setelah dia pergi, stasiun berita lokal mengkonfirmasi penilaiannya. Garis badai dahsyat bergerak melalui Kentucky Tengah, membawa angin kencang, hujan lebat, dan kemungkinan banjir bandang. Ahli meteorologi, ekspresinya suram, menyarankan warga untuk bersiap menghadapi pemadaman listrik yang berkepanjangan dan menghindari perjalanan jika memungkinkan. Begitu banyak untuk memulai perbaikan itu, Ethan menghela nafas sambil memperhatikan angin menekuk pohon ek di halaman depan mereka pada sudut yang mengkhawatirkan. Abby lebih prihatin dengan persiapan segera. Kita harus mengisi bak mandi dengan air selagi kita masih memiliki tekanan dan memeriksa senter. Shadow telah tumbuh semakin gelisah saat badai mendekat, mondar-mandir di antara jendela dan pintu, telinganya menjentik pada setiap gemuruh guntur. Itu bukan ketakutan, bahasa tubuhnya menunjukkan kewaspadaan daripada kecemasan, melainkan keadaan kesadaran yang meningkat yang tampaknya mencerminkan intensitas bangunan di luar. Pada pertengahan sore, badai telah menetap tepat di atas Lexington.
Hujan mencambuk jendela dalam lembaran horizontal dan angin melolong di sekitar atap dengan tangisan Banshee yang membuat saraf tegang. Emma, terganggu oleh kebisingan itu, rewel di ranjang bayinya sampai Abby mengangkatnya ke dalam keamanan pelukannya. Listrik bisa mati kapan saja, Ethan memperingatkan, kembali dari ruang bawah tanah dengan senter dan lentera bertenaga baterai. Aku sudah menyiapkan generator, tetapi itu hanya akan menjalankan lemari es dan mungkin 1 atau 2 lampu. Seolah-olah atas isyarat, lampu berkedip sekali, 2 kali, dan kemudian padam sepenuhnya. Keheningan tiba-tiba dari semua sistem rumah tangga. Gumaman lemari es, desir lembut udara sentral, menciptakan keheningan yang menakutkan yang hanya dipecah oleh amukan badai di luar. Waktu yang tepat, kata Abby kering saat Ethan menyalakan lentera. Cahaya hangat mendorong kembali kegelapan prematur, menciptakan lingkaran kenyamanan kecil di ruang tamu. Shadow, yang telah berbaring di dekat pintu depan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya berputar ke arah langit-langit. Geraman rendah bergemuruh di dadanya. Ada apa, nak? Tanya Ethan segera, waspada terhadap peringatan anjing itu. Shadow bangkit dengan kaku, cakarnya yang dibalut bergerak dengan pertimbangan hati-hati saat dia menyeberang ke tangga dan mendongak. Menggeram lagi dengan lebih intensitas. Mungkin ranting pohon menabrak atap, saran Ethan, tetapi nadanya kurang meyakinkan. Setelah kejadian baru-baru ini, tidak satupun dari mereka yang cenderung mengabaikan peringatan Shadow. Mengambil senter, Ethan mulai menaiki tangga dengan Shadow pincang dengan tekad di belakangnya. Abby mengikuti lebih lambat, Emma aman di dadanya dalam gendongan bayi. Lorong atas gelap dan sangat hangat, udara mandek tanpa sirkulasi sistem udara sentral. Shadow membimbing mereka langsung ke kamar tidur utama, kamar yang berbagi dinding dengan kamar bayi, di mana mereka menemukan sarang. Dengarkan, bisik Abby, mengangkat tangan. Melalui kebisingan latar belakang badai datang suara lain, dengungan samar tapi berbeda, sangat mirip dengan apa yang mereka dengar malam sebelumnya. Tidak, Ethan menghembuskan napas, wajahnya pucat dalam sinar senter. Tidak mungkin ada sarang lain. Hector memeriksa dinding ini. Geraman Shadow semakin dalam saat dia mendekati dinding yang sama antara kamar tidur utama dan kamar bayi, hidungnya bekerja dengan panik di sepanjang papan dasar. Kamera termalnya mungkin tidak mendeteksinya jika koloni itu masih kecil atau baru saja terbentuk, Abby beralasan, mengambil langkah mundur menuju pintu, secara naluriah melindungi Emma. Atau mungkin proses pemindahan mengganggu sarang lain yang tidak kita ketahui. Dengungan semakin keras, menanggapi mungkin suara atau gerakan mereka. Shadow menggonggong tajam, lalu mulai menggaruk papan dasar, meskipun cakarnya terluka. Berhenti, nak, desak Ethan, berlutut di sampingnya. Kau akan melukai dirimu sendiri lebih parah. Dia menjalankan tangannya di sepanjang dinding tempat Shadow menunjukkan, merasakan kelainan. Ada sedikit tonjolan di sini di plester dan itu hangat. Tanpa peringatan, bentuk gelap kecil muncul dari celah yang hampir tidak terlihat di mana papan dasar bertemu dengan dinding, seekor lebah. Penerbangannya tidak menentu dalam sinar senter, lalu yang lain dan yang lain. Kita perlu pergi, kata Ethan mendesak, mundur menuju pintu. Sekarang Shadow, bagaimanapun, menolak untuk mundur. Dia memposisikan dirinya di antara lebah yang muncul dan keluarganya, tubuhnya tegang dan siap meskipun terluka. Shadow, kemari, panggil Abby takut, mempertajam suaranya. Gembala Jerman ragu-ragu, jelas terpecah antara naluri protektifnya dan perintah itu. Pada saat keraguan itu, salah satu lebah mendarat di moncongnya dan menyengat. Shadow merintih tetapi mempertahankan posisinya, memungkinkan Ethan dan Abby detik-detik berharga untuk mundur ke lorong. Ruang bawah tanah, Ethan memutuskan, membimbing mereka menuju tangga. Itu ruang yang paling aman, dinding beton, lebih sedikit titik masuk. Saat mereka bergegas menuruni tangga utama, Shadow akhirnya meninggalkan posisinya dan mengikuti, menggelengkan kepalanya berulang kali di tempat lebah telah menyengatnya. Lebih banyak lebah mulai muncul, tetesan yang bisa segera menjadi banjir jika sarang telah cukup terganggu. Ruang bawah tanah itu sejuk dan lembab, berbau beton dan kotak-kotak tua. Ethan dengan cepat menyiapkan lentera darurat mereka sementara Abby menciptakan tempat yang nyaman untuk Emma di antara beberapa selimut pindahan bersih yang belum pernah mereka buka. Shadow mengambil posisi di kaki tangga, perhatiannya tertuju ke atas, menjaga terhadap pengejaran. Pembengkakan dari sengatan itu tidak terlalu buruk, Abby melaporkan setelah memeriksa moncong Shadow di cahaya lentera. Tapi kita harus mengawasi reaksi apapun. Ethan mengangguk linglung, pikirannya jelas bekerja melalui pilihan mereka. Setelah badai berlalu,
kita bisa menelepon tim pemindahan lagi. Tapi dengan listrik padam dan jalan-jalan kemungkinan diblokir oleh pohon tumbang, dia membiarkan kalimat itu tergantung. Implikasinya jelas. Mereka sendiri untuk saat ini. Realitas situasi mereka menetap pada mereka. Terjebak di ruang bawah tanah sebuah rumah dengan ancaman lebah yang berpotensi berkembang. Tanpa listrik, badai dahsyat di luar, dan bayi yang baru lahir untuk dilindungi. Tetangga terdekat, kecuali Magie di seberang jalan, berjarak 1/4 mil dan layanan seluler semakin tidak stabil seiring intensitas badai. Kita lupa obat Emma, Abi tiba-tiba menyadari, menepuk sakunya dengan panik yang meningkat. Tetes anti penyakit kuning. Mereka ada di tas popok di atas. Ekspresi Eden menegang. Dokter anak telah menjelaskan. Emma membutuhkan tetes itu 2 kali sehari sementara fungsi hatinya stabil. Dosis yang terlewat dapat memperpanjang penyakit kuningnya atau berpotensi menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Aku akan pergi, dia memutuskan, meraih senter. Kau tetap di sini bersama Emma dan Shadow. Terlalu berbahaya, protes Abi, mencengkeram lengannya. Lebah. Aku akan cepat, masuk dan keluar. Dia dengan lembut melepaskan jari-jarinya. Tas popok ada di ruang tamu, kan? Bukan di atas tempat ada lebah. Sebelum dia bisa berdebat lebih lanjut, suara retakan tajam seperti tembakan bergema di seluruh rumah, diikuti oleh tabrakan dahsyat yang mengguncang fondasi itu sendiri. Debu menyaring dari langit-langit ruang bawah tanah saat lampu lentera mereka berkedip karena benturan. Apa itu? Abi tersentak, secara naluriah menutupi Emma dengan tubuhnya. Pohon ek, jawab Ethan muram, pasti tumbang menimpa rumah. Shadow menggonggong sekali tajam, lalu melesat menaiki tangga ruang bawah tanah sebelum satu pun dari mereka bisa menghentikannya. Shadow, tidak, teriak Abi, tetapi anjing itu sudah menghilang ke dalam rumah yang gelap di atas. Ethan ragu hanya sesaat sebelum mengikuti, senter di tangan. Tetap di sini, perintahnya. Aku akan memeriksa kerusakan dan mengambil obatnya. Ditinggal sendirian bersama Emma, Abi merasakan ketakutan naik seperti empedu di tenggorokannya. Ruang bawah tanah tiba-tiba tampak kurang seperti tempat perlindungan dan lebih seperti jebakan. Bagaimana jika pohon tumbang telah membahayakan struktur rumah? Bagaimana jika lebah menemukan jalan ke bawah sini? Bagaimana jika Eden atau Shadow terluka? Emma mulai rewel, mungkin merasakan kecemasan ibunya. Abi memaksa dirinya untuk mengambil napas dalam-dalam untuk fokus menenangkan putrinya, sambil berusaha keras untuk mendengar suara apapun dari atas yang mungkin mengindikasikan apa yang sedang terjadi. Menit-menit berlalu seperti jam. Badai terus menyerang di luar. Hujan menghantam jendela-jendela kecil di ruang bawah tanah, guntur mengguncang fondasi. Akhirnya, langkah kaki di tangga, cepat dan manusia. Ethan muncul kembali, terengah-engah dan basah kuyup, tas popok dicengkeram di satu tangan. Pohon itu menabrak langit-langit ruang makan, lapornya, menyerahkan tas itu padanya. Hujan deras dan lebah pasti gelisah. Ada lusinan yang berkerumun di lantai 2 sekarang. Di mana Shadow? Tuntut Abi, sudah mencari-cari di tas obat Emma. Ekspresi Eden menegang dengan kekhawatiran. Dia tidak mau ikut denganku, terus mencoba membawaku ke suatu tempat lain di rumah. Aku tidak bisa mengikuti. Lebah terlalu tebal ke arah itu. Seolah dipanggil oleh diskusi mereka, suara garukan datang dari bagian atas tangga. Shadow muncul di ambang pintu, bulunya basah dan perbannya berlumpur, tetapi posturnya memancarkan urgensi. Dia menggonggong sekali, lalu berbalik menaiki tangga, melihat ke atas bahunya dengan penuh harap. Dia ingin kita mengikutinya, kata Abi, mengenali perilaku dari malam pertama mereka dengan lebah. Mengikutinya ke tempat rumah itu terganggu. Abi, kita perlu tetap di sini sampai badai berlalu. Shadow menggonggong lagi lebih mendesak, lalu turun beberapa langkah sebelum kembali ke ambang pintu. Niatnya jelas. Aku percaya padanya, kata Abi, dengan sederhana memberikan tetes obat ke Emma sebelum mengamankannya di gendongan. Setelah semua yang terjadi, aku percaya padanya sepenuhnya. Ethan berjuang dengan jelas dengan keputusan itu, terpecah antara kebijaksanaan konvensional dan bukti yang berkembang tentang persepsi luar biasa Shadow. Baiklah, dia akhirnya mengakui, tetapi kita tetap bersama dan pada tanda pertama lebah kita kembali ke sini. Shadow membimbing mereka tidak ke lantai utama seperti yang diharapkan, tetapi melalui koridor sempit di bagian belakang ruang bawah tanah yang terhubung ke garasi terlampir. Ruangan itu berantakan dengan kotak-kotak pindahan dan peralatan yang membutuhkan navigasi yang hati-hati dalam cahaya terbatas senter mereka.
Di ujung koridor, Shadow mencakar pintu logam, pintu masuk ruang bawah tanah badai yang telah mereka beritahu selama pembelian rumah tetapi tidak pernah benar-benar digunakan. Mengapa dia ingin kita masuk ke sana? Ethan bertanya keras, menyinarkan lampunya ke pintu yang berat. Itu tidak mungkin lebih aman daripada ruang bawah tanah utama. Shadow mencakar lebih mendesak di pintu, merengek sekarang dengan kualitas yang hampir putus asa. Mari kita periksa saja, saran Abby. Pasti ada sesuatu yang dia rasakan. Pintu ruang bawah tanah badai berdiri terbuka dengan protes enggan, mengungkapkan tangga beton pendek yang mengarah ke kegelapan mutlak. Udara yang mengalir naik sejuk dan sangat segar, kurangnya kualitas apa yang mungkin mereka harapkan. Shadow segera mulai menuruni tangga, berhenti untuk memastikan mereka mengikuti. Dengan rasa ingin tahu yang berkembang, mengesampingkan keraguan mereka, Ethan dan Abby turun ke dalam kegelapan, senter mereka memotong sinar tipis melalui hitam yang berat. Apa yang mereka temukan membuat mereka terdiam. Ruang bawah tanah badai bukanlah tempat perlindungan darurat kecil yang mereka bayangkan, tetapi ruangan yang sangat luas dengan dinding yang diperkuat dan langit-langit yang kokoh. Lebih penting lagi, tempat itu jelas telah direnovasi relatif baru-baru ini, dilengkapi dengan lampu darurat bertenaga baterai yang dengan cepat diaktifkan oleh Ethan, kompor kemah kecil, rak-rak perlengkapan, dan bahkan toilet kimia dasar yang terselip di balik layar privasi. Ini tempat perlindungan yang layak, Ethan terkagum-kagum, memeriksa tata letaknya. Pasti sudah dipasang selama era Perang Dingin tetapi diperbarui sejak saat itu. Lihat ini, Abby memanggil, menunjuk ke dokumen laminasi yang tergantung di dekat sistem ventilasi, instruksi untuk sistem filtrasi udara. Dikatakan bahwa sistem itu dapat menyaring partikulat, zat kimia, dan kontaminan biologis, termasuk partikel racun lebah di udara. Ethan menyadari, pemahaman mulai tumbuh, jika sarang di atas terganggu sepenuhnya dan lebah berkerumun di seluruh rumah, racun mereka dapat menyebar di udara di ruang tertutup. Shadow membawa kami ke satu-satunya tempat di mana udaranya akan aman untuk Emma. Mereka memandang anjing gembala Jerman itu dengan kekaguman yang diperbarui. Shadow telah berbaring di atas permadani usang di dekat tangga, tugasnya selesai, sekarang keluarganya aman, kaki depannya yang terluka terentang di depannya, darah merembes melalui perban yang basah kuyup dan napasnya tersengal-sengal, tanda-tanda bahwa pengerahannya telah berdampak serius. Dia tidak sehat, kata Abby dengan cemas, berlutut di sampingnya. Lebah itu memperburuk ketegangan pada luka-lukanya. Kita perlu membalut kembali kaki ini. Sementara Abby merawat Shadow dengan perlengkapan dari kotak P3K yang mereka temukan di rak, Ethan menjelajahi tempat perlindungan itu lebih menyeluruh. Dia menemukan radio bertenaga baterai yang masih berfungsi, menyetelnya ke stasiun siaran darurat untuk Lexington. Berita itu mengkonfirmasi apa yang sudah mereka duga. Badai telah menyebabkan kerusakan luas dan pemadaman listrik di seluruh Kentucky Tengah, dan layanan darurat kewalahan dengan panggilan. Mereka menyarankan semua orang untuk berlindung di tempat, tentu saja, dia melaporkan kembali ke tempat Abby duduk dengan kepala Shadow di pangkuannya. Emma tidur nyenyak di gendongannya di dekatnya. Jalan-jalan diblokir di seluruh wilayah. Kita bisa berada di sini untuk sementara waktu. Kita punya persediaan air, udara bersih dan kita bersama. Abby menjawab dengan tenang yang luar biasa. Berkat Shadow, kita mungkin lebih aman daripada kebanyakan orang di Lexington sekarang. Ethan mengangguk, berbaring di samping mereka di lantai, dia dengan lembut membelai sisi Shadow, memperhatikan bagaimana mata anjing yang berkabut tetap waspada meskipun kelelahannya yang jelas. Kau tahu apa yang paling membuatku takjub, katanya pelan, bukan hanya karena dia mendeteksi lebah atau menemukan tempat perlindungan ini, tapi karena dia benar-benar buta, terluka, dan berada di rumah yang baru dia kenal selama beberapa bulan. Namun dia memetakan setiap rute pelarian, setiap tempat aman, setiap potensi ancaman. Dia menggelengkan kepalanya dengan takjub, pikiran macam apa yang dibutuhkan untuk itu? Hati macam apa? Shadow sedikit bergeser mendengar suara Ethan, mendekat ke manusia yang telah menjadi keluarganya. Terlepas dari badai yang mengamuk di atas, terlepas dari lebah yang mengancam rumah mereka, terlepas dari rasa sakit dan kelelahannya sendiri, posturnya menyampaikan pesan tunggal. Selama dia masih bernapas, dia akan melindungi mereka. Di tempat perlindungan bawah tanah itu, dikelilingi oleh kegelapan dan ketidakpastian, sebuah kebenaran mendalam menetap di atas keluarga Carter. Kadang-kadang kekuatan terbesar datang dari mereka yang awalnya kita anggap sebagai yang terlemah, dan kadang-kadang penglihatan sejati tidak ada hubungannya dengan mata sama sekali. Badai akhirnya mereda menjelang fajar, amarahnya habis setelah berjam-jam menyerang lanskap Kentucky yang berkelanjutan. Keluarga Carter muncul dari ruang bawah tanah badai ke dunia yang berubah. Halaman belakang mereka dipenuhi dengan cabang-cabang, pohon ek besar tergeletak di ruang makan mereka seperti raksasa yang jatuh.
dan sinar matahari pagi mengalir melalui skylight yang baru dibuat di atap mereka. "Ya Tuhan, kasihanilah," bisik Abi. Emma memeluk erat dadanya saat mereka mensurvei kerusakan. Pohon itu telah menghancurkan hampir sepertiga rumah mereka. Batangnya yang besar menembus langit-langit ruang makan, sementara cabang-cabang membentang ke dapur dan lorong. Hujan mengikuti intrusi, membasahi lantai dan furnitur, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya pagi dalam pola surrealis. Shadow pincang di samping mereka, gerakannya kaku tetapi bertekad. Saat dia melakukan inspeksi hati-hati terhadap area yang rusak, hidungnya terus-menerus bekerja untuk mendeteksi ancaman yang tersisa. Perbannya, yang diganti selama malam mereka di tempat perlindungan, sudah kotor karena menavigasi rumah yang penuh dengan puing-puing. "Asuransi akan menanggung ini," kata Ethan dengan optimisme yang dipaksakan, meskipun wajahnya mengkhianati keterkejutannya pada tingkat kehancuran. "Yang utama adalah kita semua aman." Saat mereka memilih jalan melalui reruntuhan menuju bagian depan rumah, pintu mobil terbanting di luar. Melalui jendela depan yang rusak, mereka melihat Maggie bergegas menaiki jalan setapak mereka. Rambut peraknya acak-acakan dan ekspresinya panik. "Oh, terima kasih Tuhan," serunya ketika Ethan membuka apa yang tersisa dari pintu depan. "Aku sakit karena khawatir, mencoba menelepon sepanjang malam, tetapi saluran telepon mati." Matanya yang tajam menangkap wajah mereka yang lelah, kondisi Shadow, dan kehancuran di belakang mereka. "Kalian semua harus datang ke tempatku sekarang. Aku punya generator yang berjalan, kopi panas dan sarapan siap." Ethan mulai memprotes. Ada begitu banyak yang harus diamankan, begitu banyak panggilan yang harus dilakukan, tetapi Abi meletakkan tangan di lengannya, diam-diam mengkomunikasikan apa yang mereka berdua tahu. Mereka membutuhkan bantuan dan Emma membutuhkan lingkungan yang aman dan bersih segera. Rumah Maggie di seberang jalan lolos dari kerusakan besar, dilindungi oleh posisinya di depresi kecil yang melindunginya dari angin terburuk. Generatornya berdengung secara efisien di beranda belakang, menyalakan peralatan penting dan beberapa lampu yang menciptakan genangan cahaya yang ramah di remang-remang pagi. Kamar tamu sudah siap, dia bersikeras setelah menyajikan telur orak-arik dan kopi kental di meja dapurnya. "Dan aku punya ranjang bayi portabel bekas cucuku untuk si kecil. Kalian akan tinggal di sini sampai tempat kalian beres." Terlalu lelah untuk berdebat, mereka menerima kemurahan hatinya dengan rasa syukur yang mendalam. Sementara Emma tidur siang dan Abi membersihkan kotoran dari cobaan mereka, Ethan menelepon perusahaan asuransi mereka dan layanan pemulihan darurat dari saluran telepon rumah Maggie, yang secara ajaib masih berfungsi. Shadow berbaring di beranda Maggie, kewaspadaannya tidak berkurang. Meskipun ketidaknyamanannya jelas, wanita tua itu ribut di sekelilingnya, membawa air segar dan menawarkan potongan bacon, yang dia terima dengan sopan santun. "Anjing ini," katanya kepada Abi ketika dia muncul dengan pakaian pinjaman yang baru, "memiliki lebih banyak akal daripada kebanyakan orang yang aku kenal dalam 72 tahunku. Dia membelai moncongnya yang beruban dengan jari-jari yang keriput. Charlieku akan menyebutnya bijaksana jiwa. Beberapa makhluk memang begitu." Pagi itu berlanjut hingga siang hari ketika tetangga saling memeriksa dan berita tentang dampak badai mulai masuk. 3 wilayah telah dinyatakan sebagai daerah bencana. Pemulihan listrik diperkirakan akan memakan waktu berhari-hari di beberapa daerah dan layanan darurat tetap kewalahan. Di tengah krisis komunal ini, sebuah sedan biru masuk ke jalan masuk Maggie, plat nomor Kentucky-nya asing. Seorang wanita muncul, mungkin 40 tahun, dengan rambut coklat sebahu dan kelelahan khusus yang datang bukan dari satu malam yang sulit tetapi dari bertahun-tahun memikul beban berat. Dia mendekati beranda dengan ragu-ragu, matanya tertuju pada Shadow. "Permisi," panggilnya. "Saya mencari keluarga Charter." Pemadam kebakaran mengatakan saya mungkin menemukan mereka di sini. Eden maju ke depan. "Saya Eden Charter. Bisakah saya membantu Anda?" Mata wanita itu tidak pernah meninggalkan Shadow. "Nama saya Claire Matthews. Saya pikir Anda memiliki anjing suami saya." Nama itu menghantam Eden seperti pukulan fisik. Scott Matthews, petugas pemadam kebakaran yang meninggal setelah kebakaran panti asuhan, pemilik asli Shadow. Dia melirik Shadow yang telah berdiri, kepala dimiringkan, dengan cara khas yang mengindikasikan bahwa dia sedang memproses suara atau aroma yang familiar. "Silakan masuk," kata Abi, muncul dari rumah dengan Emma di lengannya. Dia telah mendengar cukup untuk memahami signifikansi pengunjung mereka. Di dalam ruang tamu Maggie, Claire Matthews duduk di tepi kursi berlengan, tangannya terlipat erat di pangkuannya. Shadow berbaring di kakinya, matanya yang berkabut berorientasi ke wajahnya, kadang-kadang menghela napas dalam-dalam saat dia berbicara.
Ketika tempat penampungan menelepon untuk memberitahu saya bahwa dia telah diadopsi, saya merasa lega. Jelasnya, suaranya mantap tetapi dilandasi ketegangan. Saya tidak bisa membawanya setelah Scott meninggal. Apartemen kami tidak mengizinkan anjing dan saya sedang tidak dalam keadaan baik. Dia menatap Shadow, rasa bersalah tampak jelas dalam ekspresinya. Tetapi ketika saya mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, bagaimana dia menyelamatkan bayi Anda, saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Dia adalah mitra Scott, sahabatnya. Seharusnya saya tidak pernah melepaskannya. Eden dan Abby bertukar pandang, komunikasi diam-diam yang lahir dari tahun-tahun bersama. Implikasinya jelas, Matthews datang untuk mengklaim kembali Shadow. Kepala pemadam kebakaran menyebutkan Anda secara khusus, lanjut Clara, mengatakan anjing Anda adalah pahlawan, dan ketika dia menggambarkan anjing gembala Jerman yang buta, saya langsung tahu itu adalah Ranger. Itu yang Scott panggil padanya. Kami memanggilnya Shadow, kata Abby lembut, secara naluriah mempererat pegangannya pada Emma. Clara mengangguk, matanya berkaca-kaca, nama yang bagus, tepat. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Shadow, jari-jarinya sedikit gemetar. Dia selalu ada, tepat di sisi Scott, seperti bayangan. Nyonya Matthews, Eden mulai dengan hati-hati. Shadow telah menjadi bagian dari keluarga kami. Dia menyelamatkan nyawa putri kami, mungkin lebih dari sekali. Saya memahami hubungan Anda dengannya, tetapi Anda tidak mengerti. Clara menyela, kilatan kemarahan menerobos eksteriornya yang tenang. Anda tidak mungkin mengerti apa arti Scott bagi saya, apa yang diwakili anjing ini. Apakah Anda berada di sana saat kebakaran panti asuhan? Eden sedikit pucat, tidak selama kebakaran itu sendiri. Saya dipanggil setelahnya sebagai insinyur struktur untuk menilai keamanan bangunan untuk tim investigasi. Tawa Clara tidak mengandung humor. Lalu Anda melihat apa yang tersisa. Anda melihat apa yang dimasuki suami saya, apa yang dimasuki anjing ini berulang kali. Suaranya pecah. Scott menelepon saya malam itu sebelum itu terjadi, mengatakan dia melakukan inspeksi larut malam karena masalah listrik. Kata-kata terakhirnya kepada saya adalah, "Jangan khawatir, aku punya Ranger bersamaku, kami akan baik-baik saja." Ruangan itu menjadi sunyi, kecuali napas lembut Emma dan ukuran sesekali Shadow. Di luar, suara kru pembersih dan gergaji mesin menciptakan latar belakang yang tidak selaras dengan kebuntuan emosional di dalam. Saya telah berjuang selama 2 tahun, Clara akhirnya melanjutkan, suaranya lebih rendah, pindah kembali ke rumah di Kentucky 6 bulan lalu untuk mencoba melupakannya. Dan kemudian kemarin saya melihat di berita lokal bahwa anjing pahlawan buta menyelamatkan seorang bayi dari lebah pembunuh, dan saya langsung tahu. Dia mendongak, air mata sekarang mengalir dengan bebas. Dia adalah semua yang saya miliki dari Scott. Tolong, saya membutuhkannya kembali. Keheningan yang mengikuti permohonan Clara menggantung berat di ruang tamu Maggie. Shadow telah mengubah posisi, bergerak dari kaki Clara untuk berbaring di antara dua keluarga yang mengklaimnya. Matanya yang berkabut tidak melihat, tetapi posturnya menyampaikan kesadaran akut akan arus emosional yang berputar di sekelilingnya. Eden berdehem. Nyonya Matthews, Clara, saya mengerti apa arti Shadow bagi Anda, tetapi dia menyelamatkan nyawa putri kami 2 kali sekarang. Sarang lebah di belakang ranjang bayinya akan membunuhnya jika dia tidak mendeteksinya, dan tempat penampungan memberitahu kami bahwa dia sudah berada di sana selama berbulan-bulan. Abby menambahkan dengan lembut, mencoba melembutkan dampak perlawanan mereka. Tidak ada yang menginginkan anjing buta, terutama yang memiliki sejarah trauma seperti dia. Ekspresi Clara mengeras. Saya tidak bisa menjaganya segera setelah Scott meninggal. Saya sendiri hampir tidak berfungsi, tangannya memilin di pangkuannya. Tetapi saya mengunjunginya di tempat penampungan setiap minggu sampai ibu saya sakit di Louisville dan saya harus pindah ke sana untuk merawatnya. Ketika saya kembali ke Lexington dan menelepon untuk memeriksanya, mereka mengatakan dia telah diadopsi. Tatapannya jatuh pada Emma. Saya senang dia menyelamatkan bayi Anda. Itulah siapa dia, siapa yang Scott latih untuk dia, tetapi dia milik saya. Maggie, yang diam-diam mengamati dari ambang pintu, melangkah ke ruangan dengan nampan es teh. Sepertinya bagi saya, katanya dengan cara apa adanya saat dia membagikan gelas-gelas, bahwa yang paling penting adalah apa yang terbaik untuk anjing itu. Dia duduk di kursi goyangnya, memandangi masing-masing dari mereka secara bergantian. Sekarang saya hanya seorang wanita tua yang telah melihat banyak kehidupan, tetapi bahkan saya dapat mengatakan bahwa hewan ini telah mengalami lebih dari bagian kesedihannya yang adil.
Telinga Shadow terangkat mendengar suara Magie dan dia sedikit mendekat ke kursinya, seolah mengakui dia sebagai pihak netral dalam perselisihan itu. Saya punya sesuatu. Claire berkata tiba-tiba, meraih tasnya, sesuatu yang harus Anda lihat, dia mengeluarkan perekam suara digital kecil, jenis yang digunakan untuk meninggalkan memo atau merekam kuliah. Kapten Scott memberikan ini kepada saya setelah pemakaman. Itu ada di loker Scott di stasiun. Dia biasa meninggalkan pesan untuk saya ketika dia sedang shift panjang. Dia menekan putar dan suara seorang pria memenuhi ruangan. Hangat, sedikit serak, dengan irama khusus seseorang yang terbiasa memberikan instruksi yang jelas dalam situasi kacau. Hei sayang, ini aku baru saja menyelesaikan shift 24 jam. Ranger luar biasa hari ini. Kami melakukan demonstrasi itu di sekolah dasar dan anak-anak itu langsung jatuh cinta padanya. Seorang gadis kecil dengan autisme, yang belum berbicara dengan siapapun sepanjang tahun, benar-benar berbisik di telinganya. Mata Clara terpejam sejenak mendengar suara suaminya, rasa sakit dan cinta bercampur dalam ekspresinya. Ngomong-ngomong, aku sedang memikirkan tentang apa yang kita bicarakan tadi malam tentang memiliki anak suatu hari nanti. Aku tahu kamu khawatir tentang Ranger, bagaimana dia akan beradaptasi dengan bayi, tapi, Claire, kamu seharusnya melihatnya dengan anak-anak itu hari ini. Dia punya insting untuk melindungi yang rentan ini. Ada jeda dan suara gerakan di latar belakang. Aku membuat keputusan hari ini. Aku menambahkan sesuatu ke surat wasiatku. Jika sesuatu terjadi padaku dan aku tahu kamu benci ketika aku berbicara seperti ini, tetapi itu bagian dari pekerjaan, aku ingin Ranger pergi ke keluarga dengan anak-anak, bukan hanya siapapun, tetapi keluarga yang benar-benar membutuhkannya. Dia punya terlalu banyak cinta untuk diberikan, terlalu banyak perlindungan untuk ditawarkan hanya sebagai teman. Dia membutuhkan tujuan. Jeda lain, lebih lama kali ini. Aku tahu betapa kamu mencintainya, betapa kita berdua mencintainya, tetapi berjanji padaku, jika yang terburuk terjadi, kamu akan memastikan dia berakhir di tempat dia paling dibutuhkan, di mana dia masih bisa melakukan apa yang dia dilahirkan untuk dilakukan. Rekaman itu berakhir. Tangan Clara sedikit gemetar saat dia meletakkan perekam di atas meja kopi. Saya tidak mendengarkannya sampai 3 bulan setelah pemakaman, dia mengakui dengan tenang, tidak tahan mendengar suaranya. Saat itu, Ranger Shadow sudah berada di tempat penampungan dan saya mengunjunginya, mencoba mencari cara untuk menghormati apa yang Scott inginkan sambil tetap menyimpan sebagian dari dirinya bersama saya. Dia mendongak, matanya bersinar dengan air mata yang tak tertahankan. Saya tidak pernah menyelesaikan konflik itu. Kemudian penyakit ibu saya memaksa saya untuk memilih, dan saya memilihnya. Saya telah menyesalinya setiap hari sejak itu. Eden duduk ke depan, siku di lututnya. Claire, aku perlu memberitahumu sesuatu yang seharusnya aku katakan sejak awal. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku lebih terlibat dalam situasi panti asuhan daripada yang kutunjukkan. Aku tidak hanya dipanggil setelahnya. Aku adalah insinyur yang telah memeriksa bangunan itu 3 minggu sebelum kebakaran. Abby menatap suaminya dengan terkejut. Ini adalah detail yang belum pernah dia bagikan dengannya. Masalah listrik yang Scott periksa malam itu, aku telah menandainya dalam laporanku, tetapi Dewan Panti Asuhan memutuskan untuk menunda perbaikan sampai tahun fiskal baru. Suaranya menjadi kasar karena emosi. Seharusnya aku mendorong lebih keras, mengajukan keluhan resmi ke wilayah itu, tetapi aku tidak melakukannya. Aku menerima garis waktu mereka. Ekspresi Clara bergeser dari terkejut menjadi mengerti, lalu menjadi emosi yang kompleks, di suatu tempat antara marah dan kasih sayang. Jadi Anda merasa bertanggung jawab, saya bertanggung jawab, Eden menegaskan. Tidak sepenuhnya, tetapi cukup. Ketika investigasi kebakaran mengungkapkan panel listrik yang tepat yang telah aku tandai sebagai titik asal, dia menggelengkan kepalanya. Aku meminta penugasan yang berbeda. Tidak tahan menghadapi lebih banyak adegan kebakaran. Apakah itu sebabnya Anda sangat menolak untuk mengadopsi Shadow pada awalnya? Tanya Abby lembut. Karena hubungannya dengan kebakaran? Eden mengangguk. Aku tidak langsung membuat koneksi. Tempat penampungan tidak menyebut Scott Matthews dengan nama, hanya bahwa Shadow adalah anjing pelayan yang menyelamatkan anak-anak dari kebakaran. Tetapi ketika kami membawanya pulang dan aku meneliti latar belakangnya lebih teliti, tetapi ya, itu membawa kembali semua yang telah aku coba lupakan. Shadow telah bergerak selama percakapan ini, meninggalkan posisi netralnya untuk menekan kaki Eden seolah menawarkan kenyamanan atau mungkin pengampunan. Isyarat itu tidak hilang pada siapapun di ruangan itu. Dia tidak menyalahkanmu. Clara berkata sederhana.
Anjing tidak berpikir seperti itu. Tidak, Ethan setuju, meletakkan tangannya di kepala Shadow yang kokoh. Mereka lebih baik dari kita dalam hal itu. Tangisan tipis dari ranjang bayi portabel menyela momen berat itu. Emma telah bangun dari tidurnya, kepalan tangannya yang kecil melambai memprotes beberapa ketidaknyamanan bayi. Abby bangkit untuk merawatnya, tetapi sebelum dia bisa mencapai ranjang bayi, Shadow sudah bergerak ke arah itu. Navigasinya di ruangan asing itu tanpa celah, meskipun buta. Dia mencapai ranjang bayi terlebih dahulu, mengangkat kaki belakangnya untuk meletakkan kaki depannya dengan lembut di tepi, hidungnya bekerja saat dia menilai kondisi Emma, ekornya mulai bergoyang sedikit, bukan sapaan antusias dari anjing bahagia, tetapi respons terukur dari hewan pekerja yang telah mengidentifikasi masalah dalam kemampuannya untuk dipecahkan. Dia pikir dia terlalu kedinginan, Clara mengamati dengan tenang. Scott melatihnya untuk memberitahu ketika suhu tubuh bayi panti asuhan turun. Dia memberi sinyal bahwa dia membutuhkan selimut lain. Benar saja, ketika Abby menyentuh tangan Emma, mereka lebih dingin dari biasanya. Dia meraih selimut tambahan yang tersampir di kursi goyang dan menyelipkannya di sekitar bayi itu. Shadow menyaksikan, atau lebih tepatnya merasakan, proses itu dengan persetujuan yang jelas, tetap di samping ranjang bayi sampai Emma kembali tidur dengan nyaman. Interaksi sederhana itu memotong ketegangan seperti pisau, di sini ditunjukkan secara real-time. Apakah keinginan Scott Matthews yang sekarang terpenuhi, mitranya yang tercinta terus melindungi anak-anak, terus melayani tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar persahabatan? Dia melakukan persis seperti apa yang Scott inginkan. Clara mengakui, suaranya tercekat emosi. Aku bisa melihatnya sekarang. Pintu depan terbuka dan tertutup dan langkah kaki berat terdengar di lorong. Rick Thompson, teman petugas pemadam kebakaran Eden, muncul di ambang pintu masih mengenakan perlengkapan pemadam kebakarannya, kelelahan tampak jelas di setiap garis tubuhnya. Maaf mengganggu, Maggie, katanya, mengangguk kepada wanita tua itu. Hanya ingin memeriksa orang-orang ini. Tatapannya jatuh pada Clara dan pengakuan berkedip di seluruh fitur-fiturnya. Nyonya Matthews, Clara. Halo, Rick, jawabnya pelan. Sudah lama sekali, 2 tahun. Dia menegaskan, melepas helmnya, tidak sejak upacara peringatan. Dia melirik Shadow, lalu kembali ke Clara. Jadi Anda menemukannya, saya melakukannya. Rick bergeser dengan tidak nyaman. Dengar, saya seharusnya menelepon Anda ketika saya menyadari siapa anjing itu. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat dengan badai dan kemudian situasi lebah. Tidak apa-apa, Clara meyakinkannya. Saya mengerti. Radio Rick berderak dengan suara petugas operator dan dia melangkah ke lorong untuk menanggapi. Ketika dia kembali, ekspresinya lebih tenang, profesional. Saya benar-benar datang dengan beberapa informasi tambahan. Dia menjelaskan, berbicara kepada kedua keluarga. Tim pemindah lebah menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan ketika mereka mengekstrak sarang kedua dari dinding kamar tidur Anda. Dia menoleh ke Ethan, kabel amatir yang disebutkan Inspektur Hama. Itu tidak hanya menciptakan saluran untuk hama, itu secara aktif menurunkan kualitas, menciptakan kantung panas di dalam dinding Anda. Kantung panas? Ethan mengulangi pikiran insinyurnya, segera memahami implikasinya. Rick mengangguk dengan muram. Kondisi prakebakaran, mengingat 1 atau 2 minggu lagi, titik panas itu bisa menyulut insulasi lama. Petugas pemadam kebakaran ingin melakukan inspeksi penuh setelah pembersihan badai memungkinkan. Wahyu itu menetap di atas ruangan seperti beban fisik. Pertama lebah mematikan di belakang ranjang Emma, kemudian struktur yang terganggu selama badai dan sekarang penemuan bahwa rumah mereka berpotensi menjadi jebakan api. Setiap ancaman terdeteksi oleh Shadow sebelum indera atau teknologi manusia dapat merasakan bahaya. Clara menatap anjing gembala Jerman yang telah kembali ke posisi di antara kedua keluarga, matanya yang berkabut entah bagaimana berhasil menyampaikan kewaspadaan dan ketenangan. 3 kali, katanya lembut, dia menyelamatkan keluarga Anda 3 kali sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk membelai telinga Shadow, sentuhannya lembut dengan kenangan. Scott akan sangat bangga padanya. Pada saat itu sesuatu bergeser dalam sikap Clara, pelepasan ketegangan, penerimaan yang muncul di matanya. Dia menegakkan bahunya dan menatap langsung ke Eden dan Abby. Aku datang ke sini berpikir aku membutuhkan Shadow kembali untuk berpegang pada sepotong Scott, katanya. Tetapi mendengarkan pesannya lagi, melihat Shadow dengan bayi Anda, aku mengerti sekarang apa yang dimaksud Scott. Shadow bukan milikku atau bahkan milikmu. Dia berada di tempat dia dibutuhkan. Suaranya sedikit pecah. Dan dia jelas dibutuhkan di sini.
1 bulan kemudian, rumah Carter berdiri berubah. Pohon ek besar yang telah menusuk ruang makan mereka hilang, atap diperbaiki dan diperkuat, dinding-dinding yang menyimpan sarang mematikan dan kabel berbahaya telah dibuka, dibersihkan dan dibangun kembali dengan standar keamanan modern. Cat segar mencerahkan setiap permukaan dan furnitur baru menggantikan apa yang telah rusak oleh pohon yang tumbang dan hujan berikutnya. Tetapi perubahan paling signifikan bukanlah struktural. Pada suatu Sabtu pagi yang hangat di akhir bulan Mei, Ethan berdiri di kamar bayi Emma, yang sekarang dipindahkan ke sisi berlawanan dari rumah, menyaksikan putrinya tidur nyenyak di ranjang bayinya. Di sampingnya, Shadow berbaring di tempat tidur ortopedi yang dirancang khusus yang menopang sendi-sendinya yang menua, matanya yang berkabut terpejam dalam istirahat yang nyaman, tetapi telinganya masih bergerak, kadang-kadang melacak setiap suara kecil yang dibuat Emma. Di sekeliling leher Shadow berkilauan kerah baru, dibuat khusus dari kulit lembut, dengan pelat kuningan yang dipoles yang bertuliskan, pahlawan melihat dengan hati mereka. Kalimat sederhana itu datang kepada Ethan selama berminggu-minggu rekonstruksi ketika dia melihat Shadow menavigasi rumah sewaan sementara mereka dengan kepercayaan diri yang sama yang dia tunjukkan di setiap lingkungan, tidak cacat oleh kebutaannya, tetapi hanya mengalami dunia melalui indera yang berbeda. Sarapan sudah siap, Abby memanggil dengan lembut dari ambang pintu, berhati-hati untuk tidak membangunkan Emma. Rambutnya ditarik ke belakang dengan kuncir kuda kasual dan dia mengenakan t-shirt yang bertuliskan logo penyelamatan hewan lokal tempat dia baru-baru ini mulai menjadi sukarelawan. Clara dan Maggie juga baru saja tiba. Teras belakang telah menjadi tempat berkumpul favorit mereka sejak renovasi. Dek kayu yang luas dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan dinaungi oleh pergola baru. Di sini mereka dapat menikmati cuaca musim semi sambil menjaga Emma aman terlindung dari intensitas matahari. Clara Matthews tiba membawa keranjang muffin segar dan amplop tebal salinan akhir dari semua catatan layanan Scott dengan Shadow. Jelasnya, meletakkan amplop di samping cangkir kopi Eden. Dan foto-foto dari hari-hari pelatihan mereka. Kupikir kau mungkin menginginkannya untuk Emma ketika dia lebih tua, sehingga dia tahu kisah lengkap tentang malaikat pelindungnya. Selama sebulan terakhir Clara telah menjadi pengunjung tetap, awalnya untuk memeriksa Shadow, tetapi semakin sebagai teman keluarga. Pengetahuannya tentang pelatihan dan latar belakang Shadow telah terbukti sangat berharga saat mereka bekerja untuk memahami kemampuan dan batasannya. Lebih penting lagi, hubungannya dengan ingatan Scott telah berubah dari sumber rasa sakit menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Upacara dimulai pukul 11, Maggie mengingatkan mereka, duduk di kursi favoritnya dengan desahan puas. Pada usia 72, dia bergerak sedikit lebih lambat daripada sebelumnya, tetapi pikirannya tetap setajam biasanya. Meskipun, jika Anda bertanya kepada saya, semua keributan tentang penghargaan anjing ini hanyalah konyol. Shadow tidak peduli dengan plakat atau sertifikat. Ini bukan untuknya. Ethan menjawab, tersenyum saat dia menuangkan kopi untuk semua orang. Ini untuk komunitas. Orang-orang membutuhkan pahlawan untuk dirayakan, terutama setelah semua kerusakan badai. Surat kabar lokal telah mengambil kisah Shadow melalui koneksi Rick di Departemen Pemadam Kebakaran. Apa yang dimulai sebagai berita menarik tentang anjing buta yang mendeteksi lebah pembunuh telah berkembang ketika wartawan menemukan sejarah Shadow dengan kebakaran panti asuhan dan kepahlawanannya yang lebih baru selama badai. Ketertarikan publik mencapai puncaknya pada upacara hari ini di Gedung Pengadilan Wilayah, tempat Shadow akan menerima penghargaan kepahlawanan hewan Lexington yang pertama. Apakah dia akan nyaman dengan semua orang itu? Tanya Clara, sambil memperhatikan Shadow keluar dari rumah, menuruni anak tangga teras dengan mudah meskipun buta. Keramaian tidak pernah menjadi favoritnya, bahkan sebelum kebakaran. Kami sudah berlatih, Abby meyakinkannya, memberi ruang untuk Shadow di samping kursinya. Dan Dr. Willis bilang sensitivitas pendengarannya sebenarnya sudah sedikit menurun seiring bertambahnya usia, yang mungkin membantu dalam kasus ini. Shadow menempatkan diri di tempatnya, menerima garukan lembut di telinga dari setiap manusia secara bergantian. Di usia 4 bulan, Emma sekarang cukup waspada untuk mengenalinya, tangan mungilnya meraih setiap kali dia mendekat, wajahnya berseri-seri tanpa gigi mendengar suara langkah kakinya yang khas. Saat mereka menyelesaikan sarapan dan bersiap untuk upacara, Ethan merenungkan rangkaian peristiwa luar biasa yang membawa mereka ke momen ini. Tahun-tahun ketidaksuburan yang mendahului kelahiran Emma, desakan Abby untuk mengadopsi seekor anjing buta, meskipun dia ragu. Ancaman tersembunyi di rumah mereka yang tampaknya biasa yang hanya bisa dideteksi oleh Shadow, badai yang hampir menghancurkan segalanya. Apa yang kau pikirkan? Kata Abby, bergabung dengannya di teras, memegang pagar sementara Clara dan Maggie mencondongkan tubuh di atas Emma. Hanya memikirkan tentang pilihan, jawabnya, melingkarkan lengan di pinggangnya. Jika kita tidak memilih rumah ini, jika kamu tidak bersikeras mengadopsi Shadow, jika aku tidak akhirnya setuju,
Dia bersandar padanya, memahami beratnya andai-andai itu. Beberapa hal memang ditakdirkan. Mungkin seperti yang akan dikatakan Magie, Tuhan bekerja dengan cara misterius melalui makhluk yang paling tidak terduga. Dia menyelesaikan mengutip ungkapan favorit tetangga mereka yang sudah tua. Sinar matahari pagi menyaring melalui celah-celah pergola, menciptakan pola cahaya dan bayangan di seberang teras. Cicitan gembira Emma menarik perhatian mereka kembali ke kelompok itu, tempat Shadow dengan lembut meletakkan moncongnya di tepi kereta dorongnya, membiarkannya menepuk hidungnya dengan antusiasme yang kikuk. Kita harus mengambil foto ini untuk upacara, saran Clara, meraih teleponnya, sang pahlawan dan gadis kecil yang dia selamatkan. Saat mereka berpose Shadow dan Emma bersama-sama, gembala Jerman tua, sabar dan bermartabat, di samping bayi yang bermata cerah, Eden terkejut dengan lingkaran sempurna yang telah dibentuk oleh perjalanan mereka. Scott Matthews telah melatih seekor anjing untuk melindungi anak-anak. Anjing itu telah menyelamatkan 12 anak yatim piatu, bahkan ketika Scott kehilangan nyawanya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, Shadow melanjutkan misi itu dengan keluarga baru, mengubah apa yang seharusnya menjadi serangkaian tragedi menjadi sesuatu yang ajaib. Kemudian hari itu, ketika Shadow menerima penghargaannya di depan kerumunan yang bersorak, Ethan akan mengingat ungkapan yang sekarang terukir di kerah anjing itu. Pahlawan melihat dengan hati mereka. Dalam kasus Shadow, itu bukan hanya pepatah sentimental tetapi kebenaran yang mendalam bahwa terkadang pemahaman terdalam datang bukan melalui persepsi konvensional, tetapi melalui koneksi, melalui tujuan, melalui cinta. Dan ketika Shadow kembali ke tempatnya di samping kereta dorong Emma, kepala tegak meskipun matanya berkabut, Eden tahu bahwa tidak ada disabilitas yang dapat mengurangi kepahlawanan sejati dan tidak ada kegelapan yang dapat mengatasi cahaya dari semangat yang bertekad untuk melindungi apa yang paling penting. Ketika kisah Shadow menyentuh hatimu, itu karena dia mengingatkan kita tentang apa yang kita semua harapkan di masa tua kita. Tetap berharga, tetap dibutuhkan, terlepas dari keterbatasan kita. Seperti banyak dari kita yang telah melewati badai kehidupan, gembala Jerman buta ini membawa bekas luka yang tak terlihat, namun tujuannya tidak pernah redup. Ingat bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, merasakan bahaya sebelum mereka bisa, bagaimana kita melindungi keluarga kita melalui naluri dan cinta ketika kata-kata gagal. Perjalanan Shadow berbicara kepada semua orang yang pernah bertanya-tanya apakah hari-hari terbaik mereka ada di belakang mereka. Matanya yang berkabut tidak bisa melihat dunia, tetapi hatinya melihat semua yang penting. Dia membuktikan bahwa nilai kita tidak diukur dengan kesehatan yang sempurna atau kekuatan muda, tetapi dengan kebijaksanaan yang telah diberikan tahun-tahun kita dan cinta yang kita pilih untuk dibagikan. Apakah Anda pensiun setelah puluhan tahun mengabdi, beradaptasi dengan perubahan fisik, atau menemukan kembali diri Anda setelah kehilangan? Pesan Shadow tetap jelas. Kontribusi terbesar kita sering datang ketika kita telah melewati cukup badai untuk mengetahui apa yang benar-benar penting. Pahlawan melihat dengan hati mereka, dan dengan setiap tahun yang berlalu hati kita melihat lebih jelas dari sebelumnya.